Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Puri Amanda dengan NIM 250211105727, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2023, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membahas terkait aksi nyata literasi dalam lintas mata pelajaran. Pertanyaan yang pertama terkait pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas. Pemahaman baru yang saya dapatkan setelah mempelajari refleksivitas yaitu pengertian dan arti dari refleksivitas itu sendiri. Refleksivitas adalah bentuk pelajaran yang bertujuan kepada kegiatan merefleksikan pengalaman yang telah diperoleh dengan mencari makna yang tersirat terhadap peristiwa yang dilakukan. Terdapat 3 proses dalam kegiatan refleksivitas, yaitu pengalaman, refleksi, dan hasil. Naratif refleksi. Tulisan reflektif dari seseorang penulis sebagai cara menuangkan kisahnya tentang proses dan perjalanan diri hidupnya dalam mengembangkan berbagai bentuk literasi. Nah, perjalanan refleksi pribadi saya, yakni saat sekolah dasar, ketertarikan saya dalam membaca masih ambigu, antara iya ataupun tidak. Dalam pikiran hanya sekilas tentang bermain. Namun, pada masa sekolah dasar adalah masa yang semangat untuk membaca agar dapat menambah banyak pengetahuan. Begitu pula pada saat SMP maupun SMA yang masih berfokus pada kegiatan membaca dikarenakan adanya tugas dari guru. Akan tetapi, hal tersebut merubah setelah di bangku perkuliahan. Salah satu kenangan yang membekas yaitu ketika mendapatkan mata kuliah filsafat pendidikan, di mana filsafat pendidikan merupakan mata kuliah yang membahas terkait pola pikir dan perkembangan ilmu pengetahuan dari dahulu hingga saat ini yang kita telah rasakan. Nah, filsafat pendidikan yang dibahas lebih merujuk ke keilmuan di bidang-bidang pendidikan. Nah, dari situ timbullah keinginan saya untuk menjelajahi luasnya dunia melalui membaca. Mulai dari pemahaman tentang pembentukan waktu hingga hal-hal yang masih belum saya ketahui dan ingin saya pelajari. Meskipun tingkat konsistensi saya dalam membaca buku mengalami fluktuasi. Namun dengan membaca tetap konsisten baik secara online maupun offline. Namun secara tidak langsung memberikan tempat bagi buku-buku tersebut dalam kehidupan pribadi saya. Nah, saat membaca, saya merasa tidak sendirian dan merasakan kekayaan ilmu yang saya dapatkan berkat perjuangan para penulis tanpa kenal lelah. Kelak, setelah mencapai konsistensi, saya berencana untuk membagikan beberapa aktivitas terkait bacaan yang sedang saya telusuri agar dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Sehingga ilmu yang saya peroleh tidak hanya tersimpan dalam diri saya, tetapi dapat dirasakan oleh semua orang. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, setelah membuat naratif literasi, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan Anda? Nah, jawabannya adalah bagi saya naratif literasi memiliki pengaruh yang besar terhadap peningkatan kapabilitas dan kemampuan diri sehingga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Adapun manfaat literasi antara lain yang pertama adalah meningkatkan konsentrasi dan kefokusan. Kemudian adalah kemampuan berpikir kritis dapat dikembangkan terhadap informasi yang diperoleh. Kemudian meningkatkan kemampuan public speaking dan menambah penggunaan kosakata. Meningkatkan kemampuan merangkai dan mengasah kata-kata sesuai dengan ketentuan. Kemudian keterbukaan menerima informasi dari berbagai pihak, dan yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan menelaah setiap informasi yang didapatkan baik secara lisan maupun tertulis. Nah, pertanyaan yang ketiga adalah, sebagai seorang calon guru, hal apa yang paling ingin Anda lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan Anda? Nah, jawabannya adalah dengan memberikan pengenalan awal tentang betapa luasnya dunia melalui kegiatan membaca, memungkinkan kita untuk memahami berbagai pengalaman berharga dari penulis dan peneliti. Kemudian memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan kreativitas mereka sesuai dengan kemampuan masing-masing tanpa merasa tertekan dengan menyediakan sudut baca, menampilkan karya
dari peserta didik yang terkait dengan materi yang sedang dipelajari, dan menciptakan lingkungan kelas yang kaya akan informasi. Selain itu, interaksi sosial memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan komunikasi peserta didik. Oleh karena itu, diupayakan untuk menciptakan lingkungan sosial yang aktif seperti melalui kegiatan seni, motivasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan pelaksanaan kegiatan membaca dalam perayaan hari besar. Selain itu, sekolah merupakan tempat bagi peserta didik untuk mengembangkan diri. Oleh karena itu, upaya dalam menciptakan kesadaran akan pentingnya literasi di kalangan akademisi sangat diperlukan. Seperti dengan mendorong kegiatan membaca selama 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dengan mengadakan kunjungan ke perpustakaan dan mengikuti program pelatihan untuk meningkatkan pemahaman literasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.